Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Nah, hari ini saya akan mempelajari mengenai ulul albab. Ya. Nah, siapa yang dimaksud oleh Tuhan dengan ulul albab? Biasanya kalau kita melihat terjemahan Quran, ulul albab itu diterjemahkan dengan ini, orang yang memiliki akal. Tapi sebetulnya ulul albab sendiri oleh Allah itu dijelaskan. Ya, siapa itu ulul albab di dalam Quran sendiri gitu. Jadi definisi ulul albab itu ada ya di Quran. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu ya. Siapa sih ulul albab itu? Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 19 di sini disebutkan afamay ya'lam. Apakah orang yang ya'lamu mengetahui annama bahwa unzila ilaika diturunkan kepadamu mirrobika dari Tuhanmu al-haqqu kebenaran kaman seperti huwa a'ma dia yang buta. Innama sesungguhnya yatadzakkaru orang yang mengambil pelajaran adalah ulul albab. Ya, saya tidak menerjemahkan ulul albab ini supaya kita bisa tahu ya dengan jelas definisinya nanti ya. Nah, jadi di sini katakan apakah sama orang yang tahu ya tentang apa yang diturunkan dari Tuhan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad adalah benar, itu seperti orang yang buta. Apakah orang yang tahu yang diturunkan oleh Tuhan itu adalah benar sama dengan orang yang buta? Nah, itu maksud ayat ini ya. Innama sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran adalah ulul albab. Yang dapat mengambil pelajaran adalah ulul albab. Nah, siapa ulul albab? Itu ada di ayat berikutnya. Di surat 13 ayat 20, 21, dan 22. Nah, jadi ada tiga definisi ulul albab ya. Nah, kita lihat definisi yang pertama itu di ayat 20. Nah, di sini dikatakan alladzina orang-orang yang yufuna memenuhi, mereka memenuhi biahdillah janji dengan Allah, janji dengan Tuhan, wala dan tidak yang kudunal misako. Mereka tidak merusak perjanjian. Nah, ini adalah sesuatu hal yang misterius ya. Karena ulul albab itu adalah orang-orang yang memenuhi janji dengan Tuhannya. Dan mereka tidak merusak perjanjian. Pertanyaan, janji apa dengan Tuhan? Ya, perjanjian apa yang dimaksud di sini? Itu kan orang ulul albab itu berjanji ternyata kepada Tuhan. Tapi perjanjian apa? Nah, itu ya. Ini adalah eh, kalimat yang terbuka karena kita belum jelas apa yang dimaksud di sini, ya. Nah, itu kita akan mencari jawabannya lewat korpus nanti, ya. Mencari tentang biahdillah, ahdillah, perjanjian, lalu misako, juga perjanjian, ya. Nah, supaya kita bisa menemukan janji yang mana, gitu kan, yang apa namanya, dibuat oleh ulul albab dengan Tuhannya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah ulul albab itu memenuhi janji terhadap Tuhan dan mereka tidak rusak perjanjian, ya. Kemudian definisi yang kedua. Definisi yang kedua ada di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 21. Kita lihat ya. Surat
13 ayat 21. Nah, ini ya kita menggunakan terjemah perkata supaya lebih mudah ya. Tahu makna kata demi katanya gitu. Ya, supaya bisa as is ya, seperti apa yang tertulis tidak apa namanya? Menafsirkan dari kalimat yang dibuat oleh Tuhan itu maksudnya. Oke. Ayat 21 di sini dikatakan walladzina dan orang-orang yang yasiluna mereka menghubungkan atau menyambungkan wasol ya, menyambungkan ma apa-apa yang amarallahu Allah perintahkan bihi dengannya an ayyusola untuk disambungkan atau untuk dihubungkan. Kemudian yakshauna dan mereka takut robbahum kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna dan mereka takut su'al hisab, seburuk-buruk perhitungan. Ya, kalau yakhafu tuh dengan yakhshau, nah ini juga sama-sama takut ya, khawatir gitu ya. Jadi, tapi ini bedanya nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Nah, apa bedanya yakhshawna dengan yakhafuna? Nah, tapi intinya di sini, definisi yang kedua ulul albab adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang Tuhan perintahkan dengannya untuk disambungkan. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka sambungkan gitu loh. Ya, Tuhan itu memerintahkan menyambungkan apa, kan? Nah, dan mereka ini ulul albab adalah orang-orang yang menyambungkan atau menghubungkan apa yang Tuhan perintahkan untuk disambungkan atau dihubungkan. Oke, kita pegang dulu definisinya ya. Nah, Q atau pertanyaannya adalah apa yang disambungkan? Tuhan memerintahkan apa? Nah, nanti kita akan mencari lagi kata yusoli ya, yasiluna, kemudian yusola. Nah, eh, kata ini kita akan cari, kita akan trace gitu ya, satu persatu di dalam Quran. Nah, sampai ketemu kok yang konteksnya adalah menghubungkan dan ulul albab gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa ulul albab itu adalah orang yang menghubungkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dihubungkan. Walaupun kita belum tahu apa yang dihubungkan, gitu ya, ya udah stop aja di sini nggak apa-apa. Nanti kita search ya lewat korpus. Oke. Nah, itu definisi yang kedua. Ya, sekarang definisi yang ketiga itu ada di ayat 22-nya. Ya. Nah, di sini dikatakan Waladina dan orang-orang yang sobaru, mereka bersabar, ya, bersabar apa? Sobarub tigo mencari wajhi robihim, wajah Tuhannya, ya. Jadi mereka bersabar untuk mencari wajah Tuhannya. Maksudnya wajah apa? Wajah Tuhan yang gembira gitu ya. Wajah Tuhan tuh yang gembira. Nah, wa aqamus sholah dan mereka menegakkan sholat atau mereka mendirikan sholat wa amfaku dan mereka menginfakkan mimma dari apa-apa yang rozaknahum kami rizkikan mereka sirro sembunyi sirron wa alaniyah dan terang-terangan ya.
Wayadro'una, dan mereka menolak bil hasanah dengan kebaikan, as-sayyi'ah, kejahatan. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka uqba dar, tepat kesudahan. Ya, jadi kalau kita membaca di sini, definisi yang ketiga ulul albab itu adalah orang-orang yang sabar, mencari wajah Tuhan mereka. Mereka menegakkan sholat dan mereka menginfakkan apa yang apa yang Tuhan beri rizki kepada mereka, apakah itu dengan rahasia gitu kan atau dengan terang-terangan. Jadi apa namanya, menafkahkan rizki itu bisa orang tuh nggak tahu atau bisa juga orang tuh tahu gitu ya. Nah, itu adalah ulul albab. Kemudian mereka ulul albab itu menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang melakukan kejahatan, mereka membalasnya dengan kebaikan. Tuh, ulaika, dan mereka itu, bagi ulul albab itu adalah ukbadar, ada tempat kesudahan. Ya, nah jadi itulah tiga definisi ulul albab. Ya, tiga definisi ulul albab adalah yang pertama memenuhi janji terhadap Tuhan dan tidak merusak janjian, tidak merusak perjanjian atau tidak melanggar perjanjian. Yang kedua, ulul albab itu adalah orang-orang yang menyambungkan atau menghubungkan apa yang Tuhan perintahkan dengannya untuk disambung. Ya, ini masih open question ya, jadi masih belum belum selesai kalimatnya. Jadi kita perlu cari di ayat lain. Kemudian yang ketiga, ulul albab itu adalah orang yang bersabar mencari wajah Tuhannya. Mereka menegakkan sholat, mereka menafkahkan rizki, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Dan mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan bagi ulul albab itu ada tempat kesudahan. Oke. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai siapa ulul albab. Walaupun kita belum secara rinci ya mendetilkan tadi poin-poin yang kita belum tahu ya. Tapi kita akan bahas di em, pertemuan yang berikutnya. Nah, itu kita akan mencari ya tentang janji apa terhadap Tuhan, kemudian menyambungkan apa ya, dan apa namanya, kita akan mencari tahu lewat korpus ya, supaya kita bisa menemukan di seluruh ayat Quran ayat-ayat yang terkait dengan kata-kata yang kita cari. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.